saya akan menjelaskan line item budgeting. Line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik tertentu, yaitu antara lain tujuan utamanya untuk melakukan kontrol keuangan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapan melalui pendekatan instrumental atau kenaikan bertahap. Tidak jarang dalam praktek memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Metode ini termasuk sering dilakukan di rumah sakit karena mudah menyusun dan rentan terhadap KKN. Dalam pelaksanaan, karakteristik seperti tersebut di atas mengandung banyak kelemahan dalam rezim pemerintahan yang yaitu syarat KKN. Karakteristik yang berkaitan dengan tujuan melakukan kontrol keuangan seringkali dilaksanakan hanya sebatas aspek administratif. Hal ini dilakukan kemungkinan karena ditunjang oleh karakter yang lain yang sangat berorientasi pada input organisasi. Line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain tujuan utama melakukan kontrol kenangan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapan melalui pendekatan instrumental atau kenaikan bertahap. Tidak jarang dalam praktek memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Metode ini termasuk sering dilakukan di rumah sakit karena mudah menyusun dan rentan terhadap KKN. Dalam pelaksanaan, karakteristik seperti tersebut di atas mengandung banyak kelemahan dalam rezim pemerintah yang syarat KKN, karakteristik yang berkaitan dengan tujuan melakukan kontrol sesama atau keuangan. Dalam pelaksanaan, karakteristik seperti tersebut di atas mengandung banyak kelemahan. Dalam rezim pemerintahan yang syarat KKN, karakteristik yang berkaitan dengan tujuan melakukan kontrol keuangan seringkali dilaksanakan hanya sebatas aspek administratif. Hal ini dilakukan kemungkinan karena ditunjang oleh karakter yang lain yang sangat berorientasi pada input organisasi. Dengan demikian, sistem anggaran tidak memberikan informasi tentang kinerja, sehingga sulit untuk melakukan kontrol kinerja. Kelemahan lain berhubung dengan karakteristik penetapan anggaran dengan pendekatan, yaitu menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Melalui pendekatan ini, analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap proses tidak dilakukan. Akibatnya adalah tidak tersedia informasi yang rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. Siapa atau unit mana mendapat dan berapa seringkali hanya didasarkan pada catatan sejarah yang akan datang, tidak berorientasi pada tujuan organisasi. Akibat berbagai kelemahan tersebut, masalah besar catatan sejarah dan tidak berorientasi pada tujuan organisasi. Akibat sebagai kelemahan tersebut, masalah besar yang dihadapi oleh sistem line item budgeting adalah masalah keaktifan, efisiensi, dan akuntabilitas. Inilah yang kami ambil dari Rumah Sakit Pemerintahan Yogyakarta, yaitu ada unit kerja untuk 2011 untuk pengeluarannya 250 juta untuk rawat jalan, untuk 2012 pengeluarannya 260 juta. Jadi untuk persenan naik atau turunnya yaitu naik 5%. Untuk rawat inap 2011 ada 400 juta, untuk 2012 ada 435 juta. Jadi untuk persenan naik turunnya ada 10%. Dan untuk UGD pengeluaran untuk 2011 itu ada 25 juta, ada 150 juta, untuk 2012 153 juta. Untuk naik persenannya naik 10%. Untuk administrasi ada 25 juta untuk 2011. 2012 29 juta, naik turunnya 20%. Untuk laboratorium medik ada 600 juta, untuk 2011, 2012 650 juta, naik turunnya 10%. Farmasi 700 juta untuk 2011, untuk 2012 770 juta, naik turunnya 10%.
Penunjang medik lainnya 350 juta untuk 2011, untuk 2012 395 juta untuk naik turunnya 5%. Jadi jumlah untuk 2011 200